semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asmi Milda SPD. Saya mengampu mata pelajaran Seni Budaya dan Sosiologi. Oke, baiklah, Ibu hari ini akan membawakan materi tentang belajar efektif dan efisien. Oke, sebagai seorang siswa, mungkin di antara kalian telah memiliki strategi belajar efektif dan efisien saat ini, sehingga di antara kalian mungkin ada yang sudah menjadi juara kelas, juara nasional, atau bahkan juara internasional. Tapi tidak mengapa, kali ini Ibu akan kembali mengingatkan tentang bagaimana strategi belajar efektif dan efisien sebagai dasar untuk bisa aktif di berbagai mata pelajaran. Baiklah, anak-anakku yang baik hati, Ibu di sini akan menyampaikan ada 8 strategi yang bisa digunakan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien yang sangat menyenangkan. Baiklah anak-anakku sekalian, hal yang perlu pertama kali kalian ketahui adalah pengertian belajar. Jadi, belajar adalah merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap jenjang pendidikan. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sedangkan menurut para ahli, pengertian belajar adalah proses mental yang mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecakapan, skill, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan, dan dilakukan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk persiapan belajar. Yang pertama yaitu doa. Sebelum mulai belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian dapat belajar dengan baik dan lebih mudah masuk dan mudah dicerna oleh otak. Yang kedua, tingkatkan minat dan mood belajar. Sebelum belajar, lebih baik menyiapkan minat dan mood yang baik. Tujuannya agar kita dapat merasakan nyaman selama belajar berlangsung dan agar lebih fokus terhadap apa yang kita pelajari. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi jasmani. Jika kondisi jasmani sedang tidak seperti biasanya atau sedang sakit, maka ia harus minum obat lebih dahulu sebelum mulai belajar. Kesehatan adalah mahkota yang sangat mahal harganya. Tujuannya agar dapat bersemangat, bergairah, dan senantiasa siap untuk belajar dan bekerja. Selanjutnya yang keempat, kondisi rohani. Selain kesehatan jasmani yang baik, kita juga harus memiliki ketenangan jiwa dan pikiran. Rasa benci, dendam, takut, khawatir, cemas, iri hati, dan sejenisnya harus dibuang jauh-jauh. Yang kelima, tempat. Untuk belajar, sebaiknya memilih tempat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Tempat itu harus bersih, udara yang selalu terganti, sinar matahari yang keluar masuk, atau penerangan yang cukup, tidak terlalu lemah dan menyilaukan. Yang keenam, suasana. Suasana belajar sangat berhubungan dengan tempat belajar. Kalau tempat baik, maka suasana pun menjadi baik. Suasana belajar dapat diciptakan dan diperbaiki. Selanjutnya yang ketujuh, waktu. Kapankah seorang siswa harus belajar? Pagi, sore, siang, atau malam? Sebaiknya kita belajar sewaktu kondisi dan suasana memungkinkan. Waktu belajar yang paling efektif adalah sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Pelajaran lebih dapat dicerna dan dipahami.
Yang kedelapan, alat-alat. Persiapkan alat-alat yang digunakan selama proses belajar berlangsung. Selanjutnya, strategi belajar yang efektif dan efisien. Buat suasana belajar yang nyaman yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Buat suasana belajar yang senyaman mungkin. Dan untuk membuat mood belajar muncul, kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik atau belajar di tempat yang menurut kalian nyaman. Selanjutnya, merangkum pokok pembelajaran. Rangkum atau mengambil intisari dari pembelajaran tersebut dapat dilakukan dengan cara mencatat intisari tersebut. Selain dapat mengingat materi tersebut, kita juga dapat memahaminya. Selanjutnya, yang dapat kalian lakukan adalah belajar bersama. Suasana belajar berkelompok akan membuat otak menjadi rileks menerima materi yang akan diserap. Selanjutnya, belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik sangatlah efektif. Cara ini tidak akan menimbulkan rasa bosan. Berikutnya lagi, belajar rutin tapi jangan lama. Cara ini memudahkan agar dapat mengingat apa yang telah dipelajari. Waktu belajar yang efektif adalah saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, dan malam 1 jam. Kemudian yang terakhir adalah mengerti bukan menghafal. Mengerti pembelajaran jauh lebih efektif daripada menghafalnya. Baiklah, demikian materinya dan semoga bermanfaat. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.